Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan sekarang perkataan beliau Al-Imam Abu Hanifah yang berikutnya. Wa qala, beliau mengatakan, wal Qur'anu kalamullahi, dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah yang membedakan dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah, karena mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk, dan ini dikafirkan oleh seluruh ulama Ahlu Sunnah, karena kalamullah ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Apabila seseorang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti mengatakan salah satu sifat Allah adalah makhluk. Salah satu kalam Allah, sifat Allah kalamullah adalah makhluk. Oleh karena itu para ulama telah mengkafirkan Jahmiyah dan Mu'tazilah dalam masalah ini, dalam bab ini, karena mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Fil masahifi maktubun, tertulis di mushaf-mushaf, di lembaran-lembaran. Wa fil qulubi mahfuzun, dan dihafalkan di dalam hati-hati kaum muslimin. Wa 'alal alsuni maqru'un, dan dibaca oleh lisan-lisan kaum muslimin. Wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam unzil, dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan. Ini akidah beliau tentang Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, wal Qur'anu ghairu makhluqin, dan Al-Qur'an bukanlah makhluk. Al-Qur'an bukanlah makhluk. Akidah beliau tentang tauhid, Al-Imam Abu Hanifah mengikuti akidah para imam sebelumnya. Tidak ada yang bertentangan dengan para imam yang sebelumnya dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Kemudian yang berikutnya, aqwalul imami Abi Hanifah fil qadar, pernyataan-pernyataan Al-Imam Abu Hanifah tentang takdir. Pernyataan-pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala tentang takdir. Ini sebelum membaca redaksinya, kita sampaikan sedikit pengantar tentang masalah takdir ini. Para ulama menjelaskan bahwa takdir memiliki 4 maratib. Maratibul qadar, 4 martabat takdir. Dan ini wajib diimani oleh seorang muslim. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada takdir
melainkan dia beriman kepada seluruh 4 martabat takdir ini. Yang pertama, martabat yang pertama, al-martabah al-ula, al-ilmu. Al-ilmu. Ini martabat yang pertama. Dalam buku itu tidak ada ya. Yang dimaksud al-ilmu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya yang telah terjadi, yang sedang atau yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini. Ini martabat yang pertama. Wajib bagi seorang muslim dia beriman. Dalilnya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya innallaha bikulli syai'in alim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Bukankah apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Bahkan Allah juga tahu nanti kita ini masuk surga atau neraka, Allah pun sudah tahu. Kita hidup ini menjalani takdir Allah. Tapi takdir Allah ini perkara rahasia, tidak ada satupun di antara makhluknya yang mengetahuinya. Terus kemudian yang kedua al-kitabah, al-martabatu al-thaniyatu al-kitabah. Anna Allah Ta'ala kataba fil lawhil mahfudhi maqadira kulli syai'. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di Lauhil Mahfuz catatan semua takdir makhluknya. Telah mencatat di Lauhil Mahfuz catatan takdir segala sesuatunya. Termasuk kita sekarang duduk di sini sudah ada catatan takdirnya. Di antara dalilnya firman Allah di dalam surah Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Tidaklah suatu musibah menimpa di muka bumi, dan tidak pula menimpa diri-diri kalian illa fi kitab, kecuali ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Berarti terjadinya virus corona ini sudah ada enggak catatan takdirnya? Sudah ada. Kita wajib iman. Wajib iman. Kemudian juga di dalam hadis, innallaha qadara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dalam redaksi yang lain, Nabi SAW mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang pertama kali adalah apa? Al-qalam. Kemudian al-qalam ini diperintahkan uktub, tulislah. Wa ma aktub, apa yang harus aku tulis ya Allah?
Uktub maqadira kulli syai'. Tulislah takdir segala sesuatunya. Allah memerintahkan untuk memerintahkan kolam untuk mencatat seluruh takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ini wajib kita beriman. Wajib kita beriman. Jadi kita hidup ini memang menjalani takdir Allah. Tidak ada satupun makhluknya yang terlepas dari takdir Allah. Terus kemudian yang ketiga, martabat yang ketiga, al-martabatu ats-tsalisah, al-iradah wal masyiah. Al-iradah wal masyiah. Yaitu innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillah wa masyiatih. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Tidak ada satupun makhluknya yang terlepas dari kehendak Allah. Tidak ada satupun makhluknya yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dinamakan dengan iradah qadariyah khalqiyah. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini semuanya atas kehendak Allah. Dinamakan iradah qadariyah khalqiyah. Baik itu ketaatan, kemaksiatan, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, kedurhakaan, ketaatan, berbagai macam kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Tapi jangan sampai di sini pembahasannya ya. Harus dilanjutkan. Agar seseorang tidak berargumentasi dengan takdir ketika dia melakukan kedurhakaan kepada Allah. Saya mencuri kan berarti sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau begitu, iya benar. Itu iradah qadariyah khalqiyah, benar. Tapi ahlu sunnah mengimani ada dua iradah, dua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama iradah qadariyah khalqiyah, bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Taat, maksiat, syirik, tauhid, sunnah, bid'ah, dan segala hal yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Akan tetapi seseorang tidak boleh berdalih dengan takdir tatkala dia melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat ini, iradah diniyah syar'iyyah. Iradah diniyah syar'iyyah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan syariat bagi hamba-hambanya. Allah memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, memerintahkan tauhid, melarang syirik, memerintahkan sunnah, melarang bid'ah, memerintahkan taat, melarang maksiat. Oleh karena itu tidak ada hujjah bagi manusia ketika dia melakukan maksiat lalu dia berargumentasi dengan takdir. Loh, kan ini sesuai dengan kehendak Allah. Iya benar. Tapi Allah menurunkan syariat telah melarang apa yang kamu berbuat. Sudah, manusia tidak punya hujjah ketika dia melakukan kedurhakaan kepada Allah lalu dia berargumentasi dengan takdir. Pernah terjadi di masa Umar Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, ada seseorang yang mencuri. Mungkin kita pernah mendengar atau pernah membaca kisah ini ya. Di zaman Umar ada seseorang mencuri, kemudian dia tertangkap dan dilaksanakan untuk potong tangan, hukum kisos. Lalu orang yang mencuri ini mengatakan, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini karena takdir Allah, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira lewat dewi jawab apa?
Hah? Kira-kira apa? Loh, aku ditakdirno Allah ini saya mencuri. Umar tidak kalah pinter. Saya akan memotong tanganmu, juga ditakdirkan oleh Allah. Takdir dilawan dengan takdir. Ditegakkanlah hukuman bagi si pencuri. Oleh karena itu tidak boleh seseorang melakukan kedurhakaan kepada Allah lalu dia berargumentasi dengan takdir. Loh, ayo sholat, kenapa sampean gak gelem sholat? Loh, aku ditakdir gak sholat. Iya. Ini persis seperti orang-orang musyrikin. Ketika Nabi SAW diutus kepada mereka, mereka berargumentasi dengan takdir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, ini argumentasi mereka. Dalam surah An-Nahl, wa qala alladzina asyraku, dan berkata orang-orang musyrik setelah mereka didakwai oleh Nabi SAW agar beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Mereka mengatakan, "Lau sya'allahu, seandainya Allah menghendaki, ma abadna min dunihi min syai', tentunya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah." Ya sama saja dengan orang mencuri tadi, sama dengan orang yang sholat tadi. Lu kenapa sampai nggak sholat? Aku ditakdirno sama Allah nggak sholat. Ini sama dengan orang musyrik ini. Ketika sudah disampaikan kebenaran kepada mereka, mereka berhujjah dengan takdir. Seandainya Allah menghendaki, seandainya Allah mentakdirkan, kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Nahnu wala abauna, begitu juga bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Wala haramna min dunihi min syai', dan kami juga tidak akan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Itu kalau seandainya Allah menghendaki. Lalu kata Allah, kadzalika fa'ala alladzina min qablihim, demikian itulah perbuatan orang-orang musyrik yang terdahulu. Orang-orang musyrik yang terdahulu. Fahal 'ala rusuli illa al-balaghul mubin. Tidaklah kewajiban para rasul itu melainkan hanya menyampaikan secara terang. Oleh karena itu manusia tidak boleh berhujjah dengan takdir tatkala dia bermaksiat kepada Allah. Meskipun segala sesuatunya yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Termasuk manusia yang masuk surga, masuk neraka, semuanya atas kehendak Allah. Kita tidak boleh pasrah dengan takdir. Ketika Nabi SAW dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pernah mengatakan kepada para sahabat, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Jadi tiket kita masing-masing sudah ada. Nanti kita ini penghuni neraka atau penghuni surga sudah ditentukan oleh Allah, sudah menjadi kehendak Allah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja. Buat apa kita beramal? Wong kita sudah ditetapkan tempat kita di surga atau di neraka." Lalu beliau mengatakan, "Lah, jangan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, jangan pasrah dengan takdir. Seseorang akan diarahkan kemana dirinya mengarahkan dirinya sendiri. Kemana seseorang akan mengarahkan dirinya. Seseorang akan dimudahkan kemana dia mengarahkan dirinya. Ketika seseorang mengarahkan kepada ketaatan, Allah akan mudahkan kepada ketaatan jalan menuju surga. Ketika seseorang mengarahkan dirinya kepada kedurhakaan, maka Allah Ta'ala akan mempermudah jalannya menuju neraka jahanam. Seseorang tidak boleh pasrah dengan takdir. Takdir dia harus lawan dengan takdir yang lain.
Seperti Umar bin Khattab tadi ya. Seperti Umar bin Khattab tadi. Dan kehendak Allah yang terjadi di alam semesta ini itu berputar di antara rahmat dan hikmah Allah. Berputar di antara rahmat dan hikmah Allah. Kenapa Allah menghendaki si fulan kafir? Kenapa Allah menghendaki si fulan mukmin? Ini berputar di antara rahmat dan hikmah Allah. Kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini penting, ini paling penting. Kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surah Al-Anbiya. Dia Allah tidak akan ditanya tentang apa saja yang Allah Ta'ala perbuat. Dan mereka manusia yang akan ditanya tentang mereka, tentang apa yang mereka perbuat. Kenapa si fulan dijadikan kafir, durhaka, ahli maksiat? Ini berputar pada hikmah Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hikmahnya. Seperti pada martabat yang kedua tadi, semua catatan takdir makhluk telah ditetapkan oleh Allah. Kalau begitu manusia yang ketika belum diciptakan, sebagian mereka sudah ada yang ditetapkan masuk neraka. Jawabannya, iya. Berputar di antara hikmah dan rahmat Allah. Tidak boleh kita bertanya tentang apa yang Allah Ta'ala perbuat. Seperti contohnya Fir'aun. Sebelum diciptakan Fir'aun, itu sudah ditetapkan Fir'aun bahkan masuk neraka. Tapi kita tidak boleh bertanya. Kalau begitu Allah zalim, gimana jawabannya? Tidak sama sekali. Tidak boleh kita mengatakan Allah zalim. Dalam sekian banyak nas Al-Quran dan beberapa hadis-hadis Nabi SAW bahwa Allah telah mengharamkan dirinya kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Dalam hadis qudsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Begitu bertebaran ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala menafikan dirinya kezaliman atas dirinya sendiri. Bukan Allah yang menzalimi mereka, akan tetapi diri-diri mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka sendiri. Ada hikmahnya kenapa Allah menetapkan si fulan masuk neraka, si fulan akan diazab nanti di hari kiamat, berputar pada hikmah dan rahmat Allah. Begitu juga orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang yang taat, seorang yang istiqamah di atas sunnah, seseorang yang dikehendaki berilmu, mengetahui tentang agama ini, semuanya berputar pada rahmat dan hikmah Allah. Kita tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah Ta'ala perbuat. Tidak boleh. Apalagi sampai mengatakan kalau begitu Allah zalim. Ini kelancangan ya. Kelancangan manusia, makhluk yang bodoh ini. Ketika ada di antara manusia yang mengatakan Allah itu zalim, Allah tidak adil atau yang semisalnya. Waliyadzubillah. Ini pernyataan-pernyataan kufur sebagian ungkapan manusia. Terus kemudian yang ke berapa tadi? 4 ya, 4. Al-khalqu. Keempat ini, al-khalqu. Anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala. Bahwa segala sesuatu yang berada di langit maupun di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Termasuk perbuatan kita ini adalah ciptaan Allah. Perbuatan kita ini termasuk ciptaan Allah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqa kulla syai'." Dan Dia Allah taala telah menciptakan segala sesuatunya. Kemudian dalam ayat yang lain bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya ini merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa saja yang kalian lakukan. Dalam surah apa ini? As-Saffat. As-Saffat. Seorang mukmin wajib beriman dengan 4 martabat takdir ini, dan tidak boleh baginya melakukan kedurhakaan lalu dia berargumentasi dengan takdir. Kemudian ada 2 kelompok yang sesat di antara umat ini dalam masalah bab ini, takdir. Yang pertama adalah Qadariyah, yang Nabi SAW mengatakan majusinya umat ini. Qadariyah ini dari kalangan Jahmiyah. Orang-orang Qadariyah ini mengingkari bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini bukan atas kehendak Allah. Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Ini orang-orang Qadariyah. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, hum majus hadhil ummah. Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, Jabariyah. Kalau orang Qadariyah ini ekstrim, mengingkari takdir. Jadi manusia hidup ini semuanya atas kehendak dirinya. Semua atas kehendak dirinya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Berarti sangat banyak ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang diingkari oleh orang-orang Qadariyah. Sangat ekstrim dalam mengingkari takdir. Kemudian yang kedua ini mengingkari adanya kehendak bagi hamba. Orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah meyakini bahwa seluruh makhluknya yang hidup di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah dan tidak ada sangkut pautnya kehendak hamba. Hamba tidak memiliki kehendak. Semuanya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu taat maupun maksiat. Ini juga kelancangan orang-orang Jabariyah. Meskipun semua yang dikehendaki oleh Allah, semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah, bukan berarti manusia tidak mempunyai kehendak. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa manusia ini memiliki kehendak. Di antaranya dalam surah apa itu? Surah An-Naba. Ini di antara salah satu ayatnya dari sekian banyak ayat Al-Quran. Surah An-Naba ayat yang ke berapa itu? Faman syaa ayat berapa itu? Menjelang ayat akhir. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Kemudian juga di dalam surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini manusia memiliki kehendak atau tidak? Barang siapa yang ingin kafir, silakan dia kafir.
Barang siapa yang dia ingin iman, silahkan dia iman. Pilihan atau bukan ini bagi manusia? Pilihan atau bukan? Pilihan. Berarti manusia punya pilihan, punya kehendak. Wa hadainahun najdain. Itu juga di antara dalilnya. Meskipun semua yang terjadi atas kehendak Allah, bukan berarti manusia tidak memiliki kehendak. Manusia juga memiliki kehendak, manusia memiliki pilihan. Memiliki pilihan. Mau mukmin silahkan, mau kafir silahkan kafir. Tidak ada paksaan. Jadi batil ucapan orang-orang Jabariyah yang mengatakan Allah ini memaksa seluruh makhluknya dalam perbuatan mereka. Batil. Mereka telah mengingkari beberapa ayat Al-Quran. Sekian banyak ayat Al-Quran. Nah, sementara Ahlus Sunnah beriman dengan semua martabat tadi, beriman dengan semua apa yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Namun Ahlus Sunnah juga beriman bahwa hamba juga memiliki kehendak. Kehendak hamba itu akan terrealisasi, terwujud apabila sesuai dengan kehendak Allah. Ini dua kelompok yang sesat, yang kufur karena mengingkari sekian banyak ayat Al-Quran. Sekian banyak ayat Al-Quran. Maka inti dari beriman terhadap takdir adalah yang pertama kita membenarkan dan iman. Yang kedua kita beramal. Beramal saleh. Ya tentunya diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di atas amal saleh. Ini di antara muqaddimah, kata pengantar tentang masalah takdir. Jadi enggak usah bingung-bingung, sudah imani saja terus kita beramal. Jangan sampai dipikir, Pak. Ya. Jangan sampai dipikir. Karena kita tidak akan pernah mampu memikirkan takdir Allah. Dan kita tidak boleh mengatakan 5 terhadap apa yang menjadi ketentuan dan takdir Allah. 5 ini maksudnya kenapa? Mengapa Allah takdirkan begini? Tidak boleh. Ini merupakan salah satu adab seorang muslim, seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia wajib beriman dan terus beramal saleh. Apabila itu takdir yang buruk, dia beriman dan memperbaiki dirinya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyalahkan apa yang menjadi ketentuan dan takdir Allah. Oleh karena itu dalam salah satu hadis Nabi SAW mensyariatkan, mensunnahkan ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan, keadaan yang menyenangkan, agar kita mengucapkan alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Terus kemudian beliau mengajarkan apabila seseorang melihat atau mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, takdir yang buruk, alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam redaksi yang lain, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tidak mencaci maki takdir. Tidak boleh mengatakan, ya Allah kenapa kok saya jadi begini? Enggak boleh. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari kitab ini, Ja'a rajulun ilal imami Abi Hanifah. Pernah datang seseorang kepada al-Imam Abu Hanifah. Yujadiluhu fil qadar, yang mana dia berjidal, membantah, berdebat dengan Al-Imam Abu Hanifah tentang masalah takdir. Tentang masalah takdir. Barangkali ini orang Qadariyah atau orang Jabariyah. Karena di masa para imam ini sudah tersebar pemahaman Qadariyah dan Jabariyah. Faqala lahu,
Maka Imam Abu Hanifah menjawab ketika orang yang mendebat masalah takdir ini. Mendebat masalah takdir. Amma alimtu, adapun aku mengetahui, annan nadhira fil qadar, bahwa memperdebatkan takdir kan nadhiri fi ainai asy-syamsi, seperti memperdebatkan kedua mata matahari. Kullama izdada nadharan izdada tahayyuran. Setiap kali melihat matahari itu, maka akan bertambah kebingungannya. Kira-kira motoni piro Pak matahari? Sampeyan tahu nguasno? Ono loro apa ono piro? Semakin kita melihat, maka semakin kita akan bingung. Di sini Al-Imam Abu Hanifah ingin menjelaskan bahwa takdir kewajiban kita iman dan membenarkannya. Tidak boleh bertanya lima atau limadza. Tidak boleh. Iman dan membenarkan dan beramal saleh. Ketika mengalami takdir yang baik, kita memuji Allah. Ketika mendapatkan takdir yang buruk, kita juga memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji tetap bagi Allah dalam setiap keadaan, baik yang baik ataupun keadaan yang buruk. Ini beliau ingin menjelaskan takdir nggak perlu diperdebatkan, wajib diimani dan dibenarkan. Terus kemudian yang berikutnya, yaqulu al-imamu Abu Hanifah, berkata al-imam Abu Hanifah, wa kana Allah Ta'ala aliman fil azal bil asya'i qabla kauniha. Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatunya sejak azali, sebelum adanya segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatunya sejak azali, sebelum adanya segala sesuatu. Jadi Allah maha mengetahui segala-galanya. Maha mengetahui segala-galanya. Waqala, kemudian beliau mengatakan lagi, ya'lamullahu ta'ala al-ma'duma fi halatin. Beliau berkata, Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak ada terhadap keadaannya. Allah mengetahui sesuatu yang tidak ada. Bagaimana keadaan sesuatu yang tidak ada itu? Allah tahu. Adimahu ma'duman, dia menjadikannya sebagai sesuatu yang tidak ada. Wa ya'lamu annahu kaifa yakunu idza aujadahu, dan dia Allah Ta'ala juga mengetahui bagaimana jika Allah Ta'ala menjadikannya ada. Jadi sesuatu yang dijadikan tidak ada tadi, bagaimana jika Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang tidak ada tadi menjadi ada? Allah tahu seperti apa wujudnya. Wa ya'lamullahu ta'ala al-mawjuda fi halin, dan Allah Ta'ala juga mengetahui sesuatu yang ada terhadap keadaannya, terhadap keadaan keberadaannya. Wa ya'lamu kaifa yakunu fana'uhu. Wa ya'lamu kaifa yakunu fana'uhu. Dan dia juga mengetahui bagaimana sesuatu yang ada itu ketika musnah. Kemudian yang berikutnya, yaqulul imamu Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, wa qadaruhu fil lauhil mahfudhi, dan takdirnya tertulis di lauhil mahfudh. Tertulis di lauhil mahfudh. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi SAW yang mana beliau mengkhabarkan
Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya kita imani sebagaimana zahir nas. Ya. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kita berdoa pun juga ditakdirkan oleh Allah. Semuanya tidak akan lepas dari takdir Allah. Tidak akan lepas dari takdir Allah. Yang jelas doa bisa merubah takdir. Dan juga Nabi SAW mengajarkan agar kita berlindung kepada Allah dari su'il qada. Apa su'il qada itu? Buruknya takdir. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Di dalam riwayat disebutkan beliau ini yuksiru hadzal doa. Beliau memperbanyak doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari beratnya musibah, min jahdil bala. Ya, seperti masa-masa kita sekarang ini ya, banyak orang yang mendapatkan musibah. Kita banyak berdoa ini, min jahdil bala, memohon kepada Allah. Wa darakis syaqa. Dan beruntunnya musibah berikutnya. Wa su'il qada. Dan buruknya takdir. Nabi mengajarkan kita agar kita berlindung kepada Allah dari buruknya takdir. Maka doa akan bisa merubah takdir. Kita pahami sesuai dengan zahir nas. Terus kemudian waqala. Beliau berkata, wa nukirru, dan kami menetapkan, kata beliau, bi anna Allah Ta'ala amara bil qalam. Kami menetapkan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan pena an yaktuba, supaya dia mencatat semua catatan takdir makhluk. Faqala al-qalamu, maka al-qalam berkata, maza aktub, apa yang harus aku tulis ya Rabb, ya Allah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua catatan takdir sampai hari kiamat. Liqaulihi ta'ala, dan hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat telah tercatat dalam buku-buku catatan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala yang kecil maupun yang besar telah tertulis. Masya Allah. Memang kita hidup ini menjalani takdir Allah. Tapi sekali lagi, takdir Allah ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Makhluk tahu setelah takdir itu terjadi. Makanya kita tidak boleh pasrah dengan takdir. Nabi SAW memerintahkan i'malu, beramal. Terus gak usah dipikir gitu. Gak usah dipikir. Terus kemudian yang berikutnya, waqala al-Imam Abu Hanifah, wala yakunu fid dunya wala fil akhirati syai'un illa bimasyiatihi. Tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun di dunia maupun di akhirat yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ini akidah beliau ya, tentang masalah takdir. Salah satu imam di antara imam mazhab yang 4. Kemudian satu lagi, wa yaqulul Imam Abu Hanifah, dan berkata al-Imam Abu Hanifah, khalaqallahu al-asya'a la min syai'in. Dia Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu tidak dari sesuatu apapun. Kalau begitu Allah menciptakan
sesuatu dari apa? Dari apa, Pak? Dari firman-Nya. Innama arada ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Ta'ala menghendaki, cukup dia tinggal bilang, jadi. Allah menciptakan segala sesuatu tidak dari sesuatu apapun. Seandainya Allah menciptakan manusia dari tanah. Tanah sebelumnya dari apa? Allah Ta'ala menciptakan dari kalamnya. Ya mungkin sampai sini dulu karena waktu sudah habis. Masih bab takdir dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.